Halo guys, kembali ke channel ini, dan di video ini aku bakal bikin video yang santai banget. Karena sesuai dengan janji di video sebelumnya, aku bakal menceritakan pengalamanku ketika aku melakukan klaim garansi untuk produk dari Soundcore atau Anchor. Nah, buat yang belum tahu, merek Soundcore ini kayaknya ya, itu anak perusahaan dari Anchor. Jadi ketika kita melakukan klaim garansi untuk produk Soundcore, itu tempatnya sama di tempat ketika misalnya kita mengklaim garansi dari produk Anchor. Nah oke, aku bakal menceritakan kronologi rusaknya produk yang aku punya. Kebetulan ini adalah produk Soundcore R100 yang aku unbox di video sebelumnya. Nah sebenarnya TWS Soundcore R100 ini tuh udah aku milikin sejak Mei tahun 2022 kemarin. Jadi udah cukup lama, dan selama 6 bulan aku pakai itu awalnya normal-normal aja. Sampai akhirnya produknya itu mulai mengalami kendala, yaitu earbuds ininya ya, itu susah untuk dicas. Jadi ketika dia dimasukin ke dalam case, dia tuh nggak langsung ke cas gitu. Itu kerusakannya di situ, dan itu terjadi setelah 6 sampai 6,5 bulanan setelah menggunakan produknya. Dan aku akhirnya memutuskan untuk melakukan klaim garansi. Nah, ketika melakukan klaim garansi ini, ada hal yang menurutku oke, ada hal yang menurutku kurang oke. Jadi pertama, ketika kita melakukan klaim garansi untuk Soundcore ini, kita tuh harus mengisi data diri atau mengisi form di website support.anchorindonesia.com. Nah, seperti yang aku bilang tadi, Soundcore ini kan anaknya Anchor. Jadi websitenya itu support.anchorindonesia.com gitu. Nah, tampilan atau desain dari websitenya itu menurutku jelek banget. Ya udahlah ya, seenggaknya kita bisa ngisi dengan sempurna gitu. Dan ketika kalian mengisi, kalian tuh bakal ditanyain seberapa prioritas sih proses klaim garansi ini. Aku lupa sih pertanyaannya kayak gimana, tapi nanti aku bakal screenshot, aku taruh di sini ya. Kalian bakal ditanya seberapa prioritas, dan aku waktu itu isinya prioritasnya high gitu. Nah, kenapa aku isi high? Soalnya aku pengen proses klaim garansinya itu cepetan gitu loh. Jadi pengen segera ditangani, makanya aku mengisi prioritasnya high. Dan benar, karena waktu itu seingatku aku ngisi formnya itu sekitar jam 8 atau jam 9 pagi, dan langsung direspon itu jam 12 siang. Jadi bisa dibilang cukup fast respon lah ya. Jadi aku menyarankan kalau misalnya kalian mau klaim garansi itu dipilih yang prioritasnya high aja. Tapi aku gak ngerti sih kalau misalnya prioritasnya low itu bakal ngefek apa. Apakah bakal direspon 5 hari lagi, aku gak ngerti. Tapi menurut pengalamanku isi high aja. BTW guys, aku belum ganti baju, aku lupa. Aku di video kan bisa pakai baju abu-abu kan, dan aku emang merencanakan kalau aku itu bakal pakai baju itu terus gitu loh ketika tampil di video, biar nggak bingung. Tapi sekarang malah pakai baju rumah. Lanjut ya. Nah, admin di websitenya tadi tuh emang fast respon, tapi sayangnya dia tuh nggak mengimbangi fast respon tadi dengan kebaikan penyampaian kata-kata atau penyampaian informasi yang diberikan. Atau intinya balasannya itu agak aneh lah. Nah, balasan yang agak aneh tadi itu bikin chat atau pesan dari adminnya itu nggak enak banget buat dibaca. Nah, ada 2 hal minor dan juga ada 1 hal yang major atau mayor. Pertama, penggunaan imbuhan di itu nggak jelas lah, banyak yang nggak bener gitu. Dan yang kedua, penggunaan tanda baca itu nggak jelas juga, jadi titik koma, tanda-tanda lain tuh kayak nggak jelas gitu. Ya ini emang sepele sih, buat aku pun ini juga sepele. Tapi sebagai admin harusnya bisa ngetik yang lebih bener gitu, biar lebih enak dibaca. Tapi ada satu kegak-jelasan lagi yang menurutku lebih fatal, yaitu penyampaian informasinya itu nggak jelas banget. Nggak jelas gimana sih? Jadi informasi yang disampaikan itu benar-benar nggak urut guys. Jadi kalian tuh kalau mau memahami 100% itu nggak bisa dengan sekali baca. Jadi harus baca berkali-kali buat memahami keseluruhan dari informasi yang disampaikan oleh adminnya. Misalnya kalian mau nyari informasi barang apa aja yang perlu aku serahkan untuk mengurus klaim garansinya. Kalian tuh nggak bisa baca di satu bagian doang. Jadi kalian harus baca dari awal, karena informasinya itu agak kesebar gitu. Ketika kalian mau cari barang apa aja yang perlu dibawakan atau diserahkan ke pihak Soundcore-nya, itu perlu baca dari atas sampai bawah gitu. Di atas misalnya dibilang menyertakan keseluruhan paket atau keseluruhan unit secara lengkap berupa kabel bla 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 bla. Nanti di bawah
mohon di notes juga isinya ini. Misalnya kalian mau cari yang harus ditulis di notesnya apa aja ya, kalian harus baca dari atas lagi, karena di atas ada yang bilang notesnya isinya kronologi, nanti di bawah juga ditulisin notesnya berupa foto resi. Jangan lupa di notes juga alamat pengirim atau alamat kita sebagai yang memiliki produknya. Jadi kalian tuh harus baca agak-agak urut gitu loh. Misalnya kalian mau baca atau coba memahami, aku bakal kasih screenshotnya juga di sini. Cepat aja, jadi kalian pause aja kalau saya mau baca. Dan aku untuk memahami 100% itu aku harus merangkum ulang. Jadi kayak apa aja yang perlu dibawa, apa aja yang perlu di notes dan lain-lain. Aku sampai bikin notes sendiri di buku gitu loh. Jadi saranku untuk soundcore mohon diperbaiki lah. Itu kan sebenarnya kata-kata yang template kan. Kalian cuma perbaiki sekali dan itu bisa dipakai berulang-ulang gitu loh. Kalian kirim ke beberapa orang yang lagi ngurus klaim garansi gitu. Itu kan sebenarnya bukan pekerjaan yang sulit kan. Kalian tuh tinggal perbaiki sekali, salah satu orang tuh tinggal perbaikin. Terus nanti misalnya ada yang ngurus klaim garansi tinggal dikirim-kirim aja. Itu kan template gitu loh. Kenapa kayak aduh. Oke, lanjut ya. Daripada kelamaan bahas itu, lanjut setelah produknya sampai di sana, sampai di pusat untuk melakukan servis atau melakukan klaim garansinya, aku tuh dikontak sama admin yang lain yang ada di WA atau di WhatsApp. Waktu itu mereka langsung tanya apakah ini benar yang punya ini, dan chat yang dikirim di WA itu juga template. Jadi isinya kayak produknya udah sampai di kami, apakah bisa mengirimkan foto resi gitu-gitulah. Jadi itu template, ingat ya, template itu. Oke, aku tadi lupa nyebut bahwa waktu di website itu salah satu admin websitenya udah bilang bahwa klaim garansinya itu berjalan selama 7-14 hari. Jadi 1 minggu sampai 2 minggu gitu. Jadi waktu di WhatsApp aku nggak tanya lagi karena aku udah tahu bahwa klaim garansinya itu berjalan atau memakan waktu 7-14 hari. Oke, ingat kan? Berarti 7-14 hari. Berarti kan nggak harus 14 hari kan? Nah, ketika sekitar 7-14 hari ini, aku tuh kadang-kadang ngechat adminnya, kayak tanya, gimana Min, apakah udah ada perkembangan mengenai klaim garansinya? Tapi jawabannya tuh selalu sama, yaitu mohon menunggu ya kak, gitu-gitulah. Kayak kita tuh nggak dikasih kabar klaim garansinya itu gimana, karena aku pengen tahu ya apakah berhasil, apakah nggak berhasil, apakah akhirnya produknya diservis aja nggak diganti. Kita kan pengen tahu gitu loh, tapi jawabannya selalu mohon menunggu aja kak gitu. Dan karena aku capek, karena setiap aku tanya itu jawabannya selalu sama, akhirnya ya udahlah aku nunggu 2 minggu aja gitu. Nah ini yang menarik, jadi setelah 2 minggu aku tanya lagi kan, karena udah 2 minggu nih, berarti kan udah batas akhirnya. Ya udah aku tanya aja, bagaimana ya kabar klaim garansi saya? Terus dijawab tuh, dia tuh ngirim template yang bilang bahwa produknya udah sampai di kami, apakah kakak bisa kirim resi? Nah itu kan template yang dikirim di awal tadi kan. Dan selain dia ngirim template itu, mereka tuh ngirim juga template yang menanyakan alamatku. Bilangnya nanti ketika produknya udah selesai di servis atau di klaim garansi atau diganti, nanti bakal dikirim sesuai alamat yang kakak tulis gitu. Berarti kan produkku belum dicek kan? Ayo, kayak dia tuh ngirim template yang pertama tadi gitu loh. Template yang menanyakan resi. Nah terus sana tuh aku kayak marah banget sih, bisa dibilang kayak, masa udah nunggu 2 minggu belum dicek sih? Akhirnya aku menanyakan ke adminnya. Ya buat memastikan lah. Aku tanya, jadi klaim garansinya udah sampai tahapan mana Min? Gitu. Terus dijawab dong, proses klaim garansinya memakan waktu 7-14 hari. Berarti kan beneran belum dicek ya, karena dia bilang gitu loh. Terus aku waktu itu langsung bener-bener marah. Aku ngomong ke adminnya, ya nggak marah sih, maksudnya kayak ya Allah masa udah 2 minggu disuruh nunggu 2 minggu lagi gitu, aku bilang gitu. Nah anehnya setelah beberapa menit, mungkin sekitar 10 menit aku ngirimin pesan yang tadi yang aku marah-marah, dia tuh ngirimin resi yang menyatakan bahwa produk penggantinya itu udah dikirim ke alamatku. Jadi kalau yang bisa aku simpulin ya, sebenarnya produk itu udah dicek, udah diterima klaim garansinya, tapi admin yang
balas di WA itu agak haho anjir. Jadi dia kayak asal ngirim template yang harusnya dikirim ke orang yang barusan ngurus malah dikirim ke aku. Padahal aku udah nunggu 2 minggu gitu loh. Jadi ya itu sih yang perlu diperbaiki. Admin ini agak haho anjir. Oke, jadi menurutku ada 4 hal yang bisa diperbaiki. Yang pertama admin websitenya kalau bisa ngasih informasi itu yang jelas lah. Mulai dari penggunaan tanda baca, penggunaan penggunaan imbuhan itu kalau bisa diperbaiki. Terus yang paling penting nih itu susunan informasinya tuh yang rapi gitu loh. Jangan bener-bener berantakan kayak yang Anda kirimkan. Itu bisa diperbaiki sih. Itu menurutku yang harus diperbaiki banget. Oke, yang kedua yang bisa diperbaiki adalah harusnya sebagai admin tuh ngabarin atau ngasih tahu progres klaim garansinya itu udah sampai mana gitu loh. Jangan kayak yang ngurusin aku tadi. Aku kan beberapa hari tanya gimana proses klaim garansinya, dijawabnya tunggu aja ya kak, tunggu dulu ya kak. Itu kan benar-benar nggak informatif gitu loh buat kita sebagai konsumen. Terus yang ketiga, kalau bisa perbaiki jangan asal kirim template. Jadi ketika sebagai admin ketika mau jawab, mohonlah untuk memahami dulu kondisi usernya tuh atau kondisi barang usernya udah sampai mana gitu loh, baru jawab. Jangan asal kirim template aja, itu kan membingungkan kita sebagai user, membingungkan kami sebagai user gitu loh. Jadi mohon itu diperbaiki. Dan yang terakhir, kalau bisa secara aktif, nggak perlu ditanya, itu menyampaikan progres klaim garansi itu udah sampai mana gitu loh. Jangan kayak admin yang ngurusin barangku tadi tiba-tiba ngirim resi yang menyampaikan bahwa produk itu udah dikirim balik ke aku. Jangan gitu lah. Kalau bisa disampaikan aja sebelum dikirim. Permisi kak, produknya udah kami cek dan klaim garansinya udah diterima. Jadi produknya bakal dikirim hari ini. Gitu kan lebih enak buat kita sebagai user gitu loh. Lebih enak kita sebagai konsumen, lebih jelas juga dan lebih terarah. Oke, jadi 4 poin itu sih menurutku yang bisa diperbaiki dalam dalam proses pengajuan klaim garansi di Soundcore atau Anchor ini. Oke, terakhir. Ini adalah pembahasan tentang keanehan dari garansinya Soundcore. Kenapa aneh? Jadi setauku semua atau mungkin hampir semua produk dari Soundcore itu punya garansi selama 18 bulan. Dan itu kan sangat menggoda ya. Kayak kita mau beli barang dari Soundcore, ngeliat garansinya, wah garansinya 18 bulan. Berarti kan kita sebagai konsumen pasti langsung mikir kan bahwa dengan harga yang kita bayarkan, misalnya TWS-ku ini harganya 300.000. Berarti kan dengan harga 300.000, kehidupan kuping kita menggunakan earphone ini itu bakal terjamin selama 18 bulan ke depan gitu. Iya kan, pasti kan kita sebagai orang mikir gitu loh. Kayak kita ngeliat garansi 6 bulan pasti mikirnya, oh berarti kehidupan kupingku terjaminnya selama 6 bulan doang. Misalnya kita beli HP garansi 1 tahun, pasti mikirnya oh berarti keamanan HP ku ini terjaminnya 1 tahun doang. Sisanya ya kita servis sendiri gitu kan. Pasti kita mikir gitu kan. Oke, jadi kita sepakati dulu lah kalau misalnya dengan harga yang kita bayarkan, kita tuh bakal terjamin selama 18 bulan ke depan gitu. Jadi kita bisa dibilang nggak bakal ngeluarin uang lagi untuk beli produk itu selama 18 bulan ke depan. Nah, keanehannya adalah ketika kita melakukan klaim garansi dari produknya Soundcore atau Anchor ini, ada pernyataan yang bilang bahwa klaim garansi hanya bisa dilakukan 1 kali. Gitu. Jadi sisanya kalian itu nggak bisa melakukan klaim garansi lagi. Dan kenapa ini terdengar aneh? Karena gini, kalau misalnya tulisannya klaim garansinya cuma bisa sekali, berarti Soundcore itu nggak menjamin kita selama 18 bulan, melainkan menjamin kita sekali servis aja gitu loh. Sekali servis atau sekali klaim dalam 18 bulan. Lah emangnya beda bang? Menurutku beda, karena gini. Ketika kita hanya bisa melakukan klaim garansi 1 kali, ya, itu belum tentu kita terjamin selama 18 bulan. Padahal tadi kan kita udah sepakat kan, kalau misalnya kita beli barang dengan garansi 18 bulan, berarti kan kehidupan kita harusnya terjamin selama 18 bulan ke depan. Kehidupan ini maksudnya konteksnya adalah dalam penggunaan produk ini ya. Berarti kan harusnya terjamin selama 18 bulan ke depan. Sedangkan ketika ada tulisan bahwa klaim garansi hanya bisa sekali, itu belum tentu selama 18 bulan gitu loh. Jadi sebagai contoh ya, kan tadi aku udah bilang kalau misalnya aku
pakai produk ini sebelum rusak itu selama 6 bulan gitu. 6 bulan sampai 6,5 bulan. Ya let's say 6 bulan lah. Jadi sebagai permisalan nih ya, misalnya selama 6 bulan aku pakai, akhirnya dia rusak. Terus aku klaim garansi diganti produk unit yang baru. Dan ternyata setelah 6 bulan lagi rusak lagi. Nggak bisa dipakai. Nah, aku udah nggak bisa melakukan klaim garansi lagi. Yang artinya aku cuma pakai produk ini selama 12 bulan. Lah, mana jaminan yang harusnya aku dapat selama 18 bulan? Kan kurang 6 bulan. Ya mungkin sebagian dari kalian bakal bilang, ya udahlah bang, itu kan produknya cuma 300.000 murah, udah dapat klaim garansi selama 12 bulan mah udah oke gitu. Nah tapi gimana kasusnya ketika produk yang dikasih ini itu cuma bertahan selama hitungan hari? Saya kan udah bayar 300.000. Loh, produknya Soundcore itu ada yang mahal loh, ada yang sampai kayaknya 700.000 ada gitu. Nah sekarang gimana perasaan kalian ketika udah beli produknya Soundcore yang mahal, tulisannya garansi 18 bulan, tapi ternyata setelah beberapa hari rusak. Terus langsung diservis, langsung kalian klaim garansi, dan diganti unit yang baru. Terus ternyata setelah beberapa hari lagi rusak lagi. Nah, gimana tuh? Jadi jaminan kalian menggunakan produk itu selama 18 bulan tuh nggak berlaku gitu loh. Jadi kasus kayak tadi itu ada kemungkinannya kalian udah bayar berapa ratus ribu, misalnya hampir 1 juta, ternyata produknya cuma bisa dipakai beberapa hari, terus rusak, kalian klaim garansi, diganti unit baru, dan beberapa hari lagi rusak lagi. Ya udah, berapa ratus ribu kalian, hampir 1 juta tadi, udah hilang gitu loh. Kalian nggak bisa klaim garansi lagi ke Soundcore. Ya bisanya cuma menulis review negatif akhirnya. Jadi ini agak aneh sih. Dan aku nggak tahu sih, apakah ada merek lain yang melakukan sistem klaim garansi serupa. Kalau Soundcore kan cuma bisa diklaim sekali. Nah, aku nggak ngerti apakah merek lain itu juga ada yang menerapkan klaim garansi sekali doang. Karena sebelum aku bikin video ini, aku udah melakukan riset kecil-kecilan ke beberapa brand yang aku follow di Tokopedia gitu. Aku tanyain ke mereka, aku lupa sih merek-merek atau brand-brand yang aku chat, yang aku tanyain tuh ada apa aja. Tapi nanti aku bakal tulis di sini. Dan merek-merek yang aku tulis di sini itu aku udah tanya apakah mereka itu melakukan klaim garansi itu cuma bisa sekali. Ternyata enggak. Jadi kalau mereka itu bisa melakukan klaim garansi sebanyak-banyaknya, tidak terbatas, selama masih dalam masa garansi, dan selama produknya itu rusaknya bukan karena kesalahan pengguna. Jadi emang dari sananya rusak, itu bisa dilakukan klaim garansi berkali-kali, bahkan beribu-ribu kali itu bisa selama masih dalam masa garansi dari produknya. Contohnya si Gamen ini speaker yang udah aku review juga, dan aku udah tanya ke Gamennya juga apakah mereka tuh bisa klaim garansi sepuasnya atau berkali-kali, dan mereka bisa gitu. Mungkin ada sekitar 10 merek yang udah aku tanya di WhatsApp dan juga di chat Tokopedia, tapi nggak semua itu langsung menjawab. Karena ada beberapa dari mereka tuh yang nyuruh aku buat ngisi data diri dulu sebelum konsultasi mengenai klaim garansi. Tapi dari semua brand yang udah aku tanya, itu nggak ada brand yang klaim garansinya itu cuma bisa sekali doang. Jadi dari brand-brand yang aku tanyain di WhatsApp dan di chat Tokopedia tadi, itu ada 2 golongan. Yang pertama yang bisa klaim garansi sebanyak-banyaknya selama masih dalam masa garansi, dan golongan kedua itu brand-brand yang nggak jawab atau yang mengharuskan aku buat ngisi berbagai data dulu sebelum konsultasi mengenai klaim garansinya gitu. Jadi jelas ya, sejauh pencarianku brand-brand itu bisa klaim garansi sampai seterus-terusnya selama masih dalam masa garansi. Aku nggak tahu sih apakah ada brand-brand lain yang menganut paham atau idealisme yang sama kayak Soundcore. Karena brand kan banyak banget ya, dan aku gak mungkin nanyain semua gitu. Tapi menurut survei atau menurut riset kecil-kecilanku, ya itulah yang aku dapatkan. Jadi menurutku proses atau garansi yang diberikan oleh Soundcore ini agak aneh sih. Kayak 18 bulan ini gak ada artinya kalau misalnya klaim garansinya itu cuma bisa sekali doang. Gitu aja sih. Jadi aku nggak tahu ini bakal berapa lama videonya, tapi ini video tanpa skrip, jadi aku benar-benar ngoceh aja sesuai apa yang aku pikirkan di kepala. Anyway, udah itu aja yang bakal aku sampaikan, dan udah sih, semoga videonya menghibur. Ini bukan buat menghibur sih, tapi buat mengasih informasi aja. Ya anyway, itulah
yang pengen sampaikan, dan sampai jumpa di video berikutnya. Minggu depan kita bakal ada video review HP jadul lagi. Jadi stay tune, subscribe kalau bisa, dan juga like dan ramaikan komen. Sampaikan produk apa yang kita review di video-video berikutnya. Saya kalau ada saran tulis aja di kolom komentar. Gitu aja. Sampai jumpa di video berikutnya. Aku karena nggak ada skrip ya, ini kayak ngomongku keulang-ulang terus. Jadi dadah. Bye. 44 menit. Cukup lama sih. Aku mikirnya kayak video ini bakal cepet gitu, ternyata lama. Bye bye.